ku punya. Walau bukanlah emas, perak dan permata, tapi hati yang mengasihi dan menyembahmu, oh Yesus. Kepadamu sebagai penyembahanku. Suara yang ku punya memang bukanlah seindah nada di surga, namun hatiku mencintai dan menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Inilah hidupku yang menjadi melodi yang terindah untukmu. Ingin ku nyanyikan kepadamu sebagai penyembahanku. Inilah hidupku. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Sekalipun kita tidak dalam suasana berkumpul dalam ibadah di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, seluruh hidup kita, untuk lagi kita meninggikan Dia, memuliakan Dia. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pujian saat ini ku datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Pujian ini akan mengawali kita, mengangkat, mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan
menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca nats pembimbing kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur pasal 65 ayat yang keempat. Mazmur 65 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah peperangan rohani dalam hidup kita, mengiring Tuhan tiap-tiap hari. Tetapi kita sadar ada satu pribadi yang terus menolong kita, pribadi yang terus mengampuni hidup kita ketika kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan, pribadi yang sangat mengerti isi hati kita. Seringkali kita mengiring Tuhan dalam hidup kita, ada banyak kegagalan kita. Seringkali kita jatuh dalam dosa, dosa kesombongankah, dosa keangkuhankah, dosa mementingkan diri sendirikah. Ada banyak hal yang membuat kita jatuh dalam dosa dalam mengiring Tuhan. Tetapi pagi hari ini, mari kita diberi kesempatan untuk mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan, untuk kita lagi menghadap Tuhan, memohon segala pengampunan akan segala dosa yang kita lakukan. Karena firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pujian hidupmu berharga bagi aku akan menghantar kita untuk kita menaikkan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kita seturut dengan gambarnya. Sungguh terlalu indah Engkau bagi Dia.
lebih berharga, sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bapak surgawi yang mengasihi, kasih-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Engkau merelakan segala-galanya untuk menebus dosa kami. Kami manusia yang harusnya menerima hukuman, tetapi Tuhan memberi diri mengampuni segala dosa kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam hidup kami mengiring Tuhan, seringkali kami mengalami ada banyak kegagalan. Tetapi kalau pada pagi hari ini semua di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kami menghampiri Engkau Tuhan Allah kami yang kudus. Kami mengaku segala kegagalan kami. Kami mengaku segala dosa kami yang telah kami berbuat di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang luar biasa, yang terus menjadi bagian dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena karyanya yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kasih Tuhan sanggup mengubahkan. Hanya kasih Tuhan yang sanggup membereskan seluruh hidup kita. Dan kasih Tuhan yang menguatkan kita, menjadikan kita indah dan semakin indah bagi Allah. Satu dinyanyikan kita akan bersama permohonan dengan segenap hati dan jiwa. Ku datang padamu dengan kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahkan dan menguatkan dalam kehidupan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat
bagimu. Mazmur 31 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang oleh orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Demikian Mazmur kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya Tuhan memberikan kita segala berkat yang cukup, tetapi kita bersyukur bahwa hal yang paling prinsip dalam hidup kita, hal yang paling utama dan paling hakiki dalam hidup kita, betapa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Itulah rasa syukur yang tidak bisa disejajarkan dengan apapun juga, tetapi itu Allah sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita menyembah kepada Dia Allah yang hidup, karena hanya Dia yang layak menerima pujian, pengagungan, dan penyembahan dari hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat pujian lebih dalam menyembah. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidup ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala puji
melimpah dengan rasa syukur. Betapa berkat Tuhan yang luar biasa kami alami. Berkat Tuhan yang tiap-tiap hari menjadi bagian dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Ketika Tuhan memberkati kami terus bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan izinkan pergumulan dalam hidup kami pun, kami harus bersyukur kepada Tuhan. Karena itu juga salah satu cara Tuhan untuk membentuk pribadi kami. Sehingga kami muncul sebagai anak-anak Tuhan yang berkarakter Kristus. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami meninggikan Engkau Allah kami yang hidup. Kami mengagungkan Engkau, kami memuliakan Engkau. Dan tidak ada Allah lain selain daripadamu. Allah yang patut kami sembah, kami muliakan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Ini ucapan syukur kami, penyembahan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita digambarkan seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Bahkan juga digambarkan bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Pagi hari ini kita akan disegarkan kembali lewat firman Tuhan. Yesus sangat mengenal hati kita. Kita memuji Dia. Kita disegarkan kembali, hasrat kita dipuaskan kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai, hatiku tak tahan menunggumu. Rindu aliran sungaimu, Hatiku tak tahan menunggumu. hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati.
segala yang baik Tuhan sudah berikan kepada kami. Segala yang mulia Tuhan lengkapkan dalam hidup kami. Dan hari ini kami berterima kasih kepadamu. Tuhan lagi memberikan firman kepada kami, agar kami hidup seperti yang Kau kehendaki. Kami hidup sebagaimana Engkau hidup, mengasihi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau lagi menolong kami mengerti firman-Mu, sehingga kami sekali lagi Bapa boleh menjadi hamba-hamba-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu pada dunia ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk tim yang sudah melayani hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hari yang berbahagia ini kita lagi membaca firman Tuhan. Hari ini kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan, Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-36. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku
ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang teramat sangat dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kita tahu bahwa Tuhan telah menjamin keselamatan kita semua secara abadi setelah kematian. Itu pasti. Tuhan memberikan surganya kepada kita, ada jaminan keselamatan. Tapi Tuhan juga mengasihi kita, menjaga kita, memelihara kita, bahkan memuaskan hasrat kita dengan segala yang baik ketika kita ada dalam dunia ini. Karena Tuhan mau kita memberitakan kasih-Nya kepada semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama dalam dunia ini Tuhan mau kita menjadi saksinya. Tuhan mau kita hidup dalam karakternya, menjadi tanda kekuasaannya. Meskipun seringkali kehidupan kita, kehidupan yang tidak selalu memancarkan wajah Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan seringkali dunia melihat kita buram. Siapa kita ini? Siapa dia? Tidak jarang kita tergoda untuk menyembunyikan diri dari status kita sebagai anak Tuhan. Hari ini kita belajar dalam satu tema, berada di mana Yesus berada. Itulah panggilan kita, berada di mana Yesus berada. Itu bukan karena kita mau, tapi oleh karena Tuhan memanggil kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita memahami teks firman Tuhan ini. Bagaimana kita berada di mana Yesus berada sebagai murid Tuhan. Dari teks firman Tuhan ini ada 3 kebenaran, 3 pernyataan Tuhan supaya kita pegang dalam hidup kita, sehingga kita menjadi murid-murid Tuhan, pengikut Tuhan, yang benar di hadapan Tuhan, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Yang pertama, mari kita terus memahami bahwa Yesus Kristus sudah mengasihi kita dengan kualitas kasih yang luar biasa. Yesus Kristus sudah mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri menggambarkan dirinya seperti gandum yang
jatuh ke tanah dan mati, dan menghasilkan buah bagi banyak orang. Yesus sendiri menyatakan bahwa seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, demikianlah ada buah-buah kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri berbicara tentang kasih-Nya kepada dunia. Kasih-Nya tidak diukur oleh seberapa banyak berkat-Nya yang diberikannya kepada murid-muridnya, tapi kasih-Nya dinyatakan dalam kesediaannya menjadi manusia dan mati di atas kayu salib untuk keselamatan semua manusia. Seorang penulis, Ivan Stephen, mencatat bahwa kematian Yesus di kayu salib minimal telah dinubuatkan dalam perjanjian lama sebanyak 28 kali. Kematian Yesus di kayu salib bukan rencana yang mendadak, tapi sejak manusia jatuh dalam dosa sudah ada rencana penyelamatan itu. Kasih-Nya sudah muncul, sudah mulai sejak Tuhan menciptakan dunia ini. Dan Dia mati di kayu salib. Kita tahu betapa menderitanya Dia sebagai manusia menggantikan kita. Itu kasih yang luar biasa. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kasih-Nya itu dinyatakan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kasih yang begitu mahal, pengorbanan yang begitu luar biasa, diberikan dengan cuma-cuma. Maka kita harus ingat betapa Allah begitu mengasihi kita. Dia mengasihi kita, Dia berikan keselamatan kekal. Dia mengasihi kita selama kita dalam dunia ini. Dan Dia memberikan kasih-Nya secara cuma-cuma. Beberapa tahun yang lalu kita diingatkan tentang kasih Kristus itu dengan satu pujian, bukan dengan barang fana. Kita akan nyanyikan bersama, kita mengingat bagaimana Allah mengasihi kita luar biasa. Mari kita ingat sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, supaya kita tidak buram di luar sana, supaya kita tidak malu menjadi orang percaya, tapi semakin teguh kita mengingat kasih-Nya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Amin. Dengan darah yang mahal. Oh, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau sendiri menjadi domba Paskah yang tiada noda dan celah itu. Bukan dengan harta benda dan segala berkat Engkau mengasihi kami, tapi Engkau memberikan dirimu pada kami. Terima kasih Tuhan. Oleh segenap kasih, Amin. dan pengorbananmu, ku telah mati. Kasih-Mu bukan hanya memberikan keselamatan kekal di surga. Kasih-Mu bukan hanya memberikan berkat di dunia, tapi kasih-Mu mengubah pandangan hidup kami.
Kami melihat Engkau yang dahsyat dalam penuh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Nya kita bisa meletakkan hidup kita, meletakkan masa depan kita, meletakkan pengharapan kita kepadanya. Karena kasih-Nya itu luar biasa. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Mari kita mengingat betapa Dia sangat mengasihi kita. Bukan dengan barang yang fana, Bukan dengan barang fana. amin. Kau membayar dosaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Dengan Tidak mampu kami darah mengucapkan yang betapa baiknya Engkau Bapa, Engkau mengasihi kami di atas segala kematian sekalipun. bukan kasih, dengan Tuhan. emas perak. Dan Engkau sendiri berfirman, Kau menang. kalau surga Tuhan berikan, Kau akan memberikan apa yang kami perlu untuk kami hidup mengasihi Tuhan dan bersama kami. Oleh segenap kasih. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau juga memberikan hidup yang baru kepada kami. Surgalah mati dan tinggalkan. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidup kami. Kasih-Mu menjadikan kami yang hina menjadi mulia. Kasih-Mu mengubah kami yang takut menjadi berani. Kasih-Mu yang membuat kami menjadi punya pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu membuat kami berani menyaksikan Engkau Allah yang menyaksikan. pada pesta-Mu ya Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih. Jadilah padaku seperti Jadilah padaku yang seperti Kau yang Kau ingini ya. Kasih Tuhan luar biasa. Dan kasih-Nya itu yang harusnya membuat kita semakin hari semakin teguh dalam Tuhan. Terima kasih. Yang kedua, untuk mengikut Tuhan, Tuhan memberikan kriteria di mana aku berada, demikian kamu harus berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 25 dan 26 dari pembacaan firman Tuhan ini, kita mendapatkan penjelasan tentang konteks pada waktu itu. Pada waktu itu perayaan Paskah sedang dimulai di Yerusalem. Dan ada banyak orang datang ke Yerusalem merayakannya, termasuk orang-orang Yahudi yang tinggal di Yunani. Orang-orang Yahudi ini ingin bertemu dengan Yesus, lalu minta tolong Filipus, dan Filipus bersama Andreas bertemu dengan Yesus. Mengapa orang-orang Yahudi dari Yunani ingin bertemu dengan Yesus? Kalau kita memperhatikan teks ini, kita akan menemukan bahwa sebelumnya Yesus masuk ke Yerusalem dielu-elukan sebagai raja. Sangat mungkin orang-orang Yahudi dari latar belakang Yunani ingin juga turut memerintah sebagaimana yang diharapkan para murid, ada pemulihan bagi bangsa Israel. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi menyebut Filipus, Tuhan, aku ingin bertemu dengan Yesus. Karena ada kerinduan, ada keinginan mendapat kemuliaan dalam dunia ini. Namun demikian,
Bukan itu yang Yesus maksudkan. Yang Yesus maksudkan, dia datang ke Yerusalem bukan untuk menjadi raja, tapi menggenapi firman Tuhan, bahwa dia harus mati di sana. Orang-orang Yahudi berbicara, orang-orang Yahudi latar belakang Yunani berbicara tentang kemuliaan manusiawi. Yesus berbicara tentang keselamatan kekal. Itulah sebabnya pada Filipus dan Andreas, Yesus berkata kepada Filipus dan Andreas yang adalah muridnya, pengikutnya, dia berkata, di mana aku berada, kamu harus berada. Meskipun dunia memiliki konsep yang berbeda tentang aku, kamu murid-muridku tidak boleh goyah. Tidak sedikit orang yang meninggalkan Tuhan karena Tuhan diharapkan demikian. Pada seharusnya Yesus berkehendak. Yesus mau bukan manusia yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tapi Tuhan mau bahwa Tuhan itu menjadi Tuhan dalam hidup setiap orang. Mengikut Yesus tidak dapat didasari oleh motivasi demikian, aku ingin dan sebagainya. Tapi mengikut Yesus, Tuhan mau melakukan kehendak Dia. Itulah sebabnya Tuhan berkata, di mana aku berada, kamu pun harus berada. Ini memberikan penjelasan kepada Filipus dan Andreas. Meskipun orang lain memiliki pandangan yang berbeda tentang aku, kalian murid-muridku tidak boleh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimanakah sebetulnya pengikut Yesus, kita para murid Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, hidup dalam firman Tuhan ini? Saya melihatnya ada beberapa poin yang menurut saya penting untuk kita pahami bersama. Yang pertama, mari kita hidup dalam kebijaksanaan Yesus. Meskipun kita hidup dalam dunia ini dengan penuh kebijaksanaannya, mari kita hidup dalam kebijaksanaan Yesus. Dan kebijaksanaan Yesus itu sangat berbeda dari kebijaksanaan dunia. Salah satu contoh firman Tuhan. Kalau orang tampar pipimu yang kiri, kasih yang kanan. Ini kontradiksi dengan kebijaksanaan dunia ini. Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ini hikmat Tuhan. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Meskipun dunia menganggapnya sebagai satu kebodohan. Tapi kita melihatnya sebagai satu kehormatan. Amin. Yang kedua, bersedia mentaati firman Tuhan. Meskipun terkadang firman Tuhan itu seperti tidak masuk akal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang pertama tadi enggak masuk akal. Ditampar pipi kiri kok dikasih pipi kanan. Musuh kok dikasihi. Orang yang menyakiti kok didoakan, itu tidak masuk akal. Tetapi orang yang melakukannya diberkati oleh Tuhan. Dalam Yohanes pasal 9 ayat 11 dan seterusnya.
Yohanes menceritakan tentang seorang yang sakit buta. Lalu bertemu dengan Yesus. Lalu Yesus meludah, lalu mengaduk-aduk ludahnya dengan debu, lalu mengoleskannya dalam di pelipis, ya, di pelipis orang buta itu. Lalu Yesus berkata, pergilah, basuhlah dirimu ke kolam Siloam. Nampaknya biasa, tetapi bagi orang yang tahu situasi pada waktu itu, perkataan itu perkataan yang salah. Kenapa? Di Yerusalem pada waktu itu ada satu kolam yang sangat terkenal. Kolam di mana diyakini oleh banyak orang, sewaktu-waktu airnya bergelombang, itu artinya malaikat turun dan orang yang pertama kali masuk nyebur, sembuh. Maka kolam itu banyak orang sakit di sekitarnya menunggu goncangan air itu, menunggu kesembuhan. Dan nama kolam itu bukan kolam Siloam, tapi kolam Bethesda. Kalau Yesus berkata pergilah ke kolam Bethesda, nah itu betul. Tapi Yesus berkata pergilah ke kolam Siloam. Kolam Siloam, kolam yang dijauhi orang. Karena apa? Karena pernah terjadi satu peristiwa, kalau kita membaca dalam Lukas pasal 13 ayat 4, ada 18 orang mati ditimpa menara dekat kolam Siloam. Artinya kolam itu kolam yang membawa kutuk. Kolam yang gaib, kolam yang menakutkan. Tetapi Yesus berkata kepada orang buta itu, pergilah kamu ke kolam Siloam, basuhlah dirimu. Alkitab menjelaskan, orang itu taat. Tidak bilang, Tuhan keliru kali ya. Tidak. Mungkin maksud Tuhan kolam Bethesda. Tidak. Orang itu taat. Dan ketika dia basuh mukanya, dia melek. Yang menarik bagi saya, orang ini nggak ada namanya dalam Alkitab. Mungkin namanya Agus, mungkin namanya Audi, atau namanya Sugeng. Artinya orang yang taat kepadanya diberkati oleh Tuhan. Itu kebenaran. Itulah ciri orang yang hidup sebagaimana Yesus hidup. Itulah ciri kita sebagai murid Tuhan. Di bagian yang lain, Yesus bilang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dalam kehidupan kita perlu belajar dari banyak orang, tapi yang utama belajarlah pada Yesus. Dan kalau orang belajar pada Yesus, dia sudah menemukan arti kehidupan. Teladanilah dia. Saya senang meneladani Yesus dalam doa. Selalu pagi-pagi sekali dia bangun dan berdoa. Ya, terima kasih untuk teman-teman tim doa subuh. Luar biasa. Tuhan memberkati luar biasa. Itulah seharusnya yang dilihat dunia kepada kita murid-murid Tuhan. Hidup dalam dunia, tetapi dalam hikmat Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam keteladanan kepada Tuhan. Maka ada banyak orang diberkati. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, masa-masa sebelum kemerdekaan, ada seorang yang bernama Mohandas Karamchand Gandhi yang akhirnya namanya dikenal sebagai Mahatma Gandhi. Seorang pejuang kemerdekaan India yang luar biasa fenomenal. Dia berusaha memerdekakan India tapi tidak dengan perang, tapi dengan cara damai. Dan yang menarik, cerita tentang dia ditulis oleh banyak orang mengingatkan
tentang kita murid Tuhan. Mahatma Gandhi sebagai seorang pemimpin bangsa, dia sering mengutip khotbah Tuhan Yesus, baik dalam tulisannya maupun dalam perkataannya. Selalu dia sangat teliti mengutip Tuhan Yesus dalam khotbahnya. Suatu hari ada seorang misionaris yang bernama Stanley yang ngomong sama Mahatma Gandhi. Kalau Anda cinta sama Yesus, mengapa Anda tidak menerima Dia? Mengapa Anda menolak Dia? Stop berbicara tentang Yesus. Lalu Gandhi katakan, saya tidak pernah menolak Yesus. Saya mengagumi Yesus, tetapi saya menolak pengikutnya. Karena pengikutnya tidak hidup seperti Yesus. Kalau seandainya orang-orang Kristen hidup seperti Yesus, hari ini India sudah jadi Kristen, kata Mahatma Gandhi. Mengapa Mahatma Gandhi berkata demikian? Rupanya dia punya pengalaman. Ketika dia ada di Afrika Selatan, dia masuk ke gereja, dia ditolak oleh orang-orang di gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada Gandhi-Gandhi yang lain. Apakah itu teman kita? Apakah itu keluarga kita? Yang sebetulnya menantikan karakter Yesus yang muncul dalam hidup kita. Tetapi menjadi begitu antipati karena orang Kristen dipandang sebagai orang-orang yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukan. Mengingatkan kita sebagai murid Yesus, yang pertama diingatkan, kita tidak perlu menjadi minder oleh karena orang-orang berpikir yang negatif tentang Yesus. Tapi mari kita hidup dalam hikmat-Nya. Mari kita hidup dalam percaya kepadanya dan menghidupi pengajarannya. Yang ketiga, mari kita memahami waktu kita sangat terbatas. Waktu kita sangat terbatas. Situasi dunia ini memang memberikan kita gambaran tentang COVID-19 yang waktunya belum diketahui. Tapi masing-masing kita punya waktu terbatas. Tuhan Yesus berkata dalam ayat 35 sampai ayat yang ke-36. Di sana dengan tegas Yesus berkata, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Percayalah kepadanya. Hanya sedikit waktu lagi kita hidup. Kematian tidak harus tunggu sakit. Tidak harus tunggu tua, baru mati. Banko terbuka kapan saja untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Maka gunakanlah kesempatan sebaik-baiknya. Jangan mengulur waktu. Waktunya terlambat. Lalu kita membaca cerita tentang Lazarus.
orang kaya itu sangat menderita di neraka sana. Lalu dia lihat Lazarus dipangku oleh Bapak Abraham, gambaran tentang keselamatan kekal. Dia bilang, tolonglah Lazarus, celupkan tangannya di air itu biar meneteskan di mulut saya. Abraham bilang, enggak bisa nak, enggak bisa. Dia bilang enggak bisa nak, berarti sama-sama juga murid Tuhan itu. Di antara kamu ada jurang yang sangat dalam dan tidak terseberangi. Lalu orang kaya itu ngeyel, memang itu penyakitnya godaan orang kaya. Kalau kita kaya jangan ngeyel ya. Kalau begitu suruhlah Lazarus pergi ke rumah saudaraku. Masih ada beberapa saudaraku. Supaya kasih tahu, supaya mereka bertobat, enggak seperti saya. Abraham katakan, enggak bisa nak. Di sana ada kitab para nabi. Orang kaya bilang, enggak bisa Tuhan. Kalau enggak ada orang mati bangkit, kasih tahu, enggak percaya mereka. Abraham katakan, kalau mereka enggak percaya kepada kitab para nabi, orang mati bangkit pun mereka juga tidak percaya. Artinya apa? Waktunya sangat terbatas. Jangan kita menyesal dalam kehidupan ini. Seorang yang sangat terkenal, Steve Jobs, seorang pendiri dan pemilik perusahaan dunia Apple, ketika dia mengakhiri hari terakhirnya, dia mengakhirinya dengan tangis penyesalan. Rupanya dia punya anak perempuan yang bernama Lisa Brennan Jobs. Karena anak ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, dia tidak mengakuinya sebagai anak. Tetapi anak inilah yang mendampingi dia ketika dia menjelang ajal. Dan kepada Lisa itu dia berkata, aku punya lebih banyak waktu denganmu ketika kamu masih kecil. Aku punya banyak harta benda untuk ku berikan padamu sebagai anakku. Tapi itu sudah terlambat. Seorang yang kaya raya yang terkenal mengakhiri hidupnya dengan tangis penyesalan. Hari ini firman Tuhan disampaikan. Lakukan firman Tuhan. Jangan ulur waktu. Percayalah kepada Yesus maka engkau akan diselamatkan. Jangan ulur waktu. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan mengasihi kami, Tuhan memberikan kami firman-Mu. Seringkali kami hidup sendiri tanpa Tuhan. Meskipun kadangkala status kami sebagai murid Tuhan, kami tidak hidup sebagaimana Tuhan hidup di dunia ini. Hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan ingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami luar biasa. Tuhan mau supaya kami menjadi murid-Mu yang taat kepadamu meskipun berbeda dari hikmat dunia. Dan Tuhan mau supaya kami menggunakan waktu kami demikian rupa sehingga kami tidak menyesal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu meneguhkan iman kami. Firman-Mu menggelorakan hati kami untuk kami hidup senantiasa memiliki karakter Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami lagi berdoa Bapa untuk bangsa negara kami. Untuk pemimpin bangsa negara kami dari pusat sampai di wilayah terdekat dengan kami. Di tengah-tengah kondisi bangsa yang demikian kompleks, krisis yang multidimensi ini, kami datang kepadamu Bapa. Engkau Yesus Kristus Juru Selamat manusia. Engkau berkenan mengasihi bangsa kami, para pemimpin kami.
Engkau memberkati kami. Kami berdoa supaya pemerintah terus dalam hikmat Tuhan memimpin bangsa ini. Bangsa yang sesuai dengan cita-cita bangsa ini. Adil, makmur, dan sejahtera. Dan doa kami Bapa, khususnya di hari ini, kasih setia Tuhan nyatakan untuk bangsa kami, untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Bersama dengan dunia kami juga berdoa Tuhan, memohon pertolongan-Mu. Tuhan mengangkat kami dari COVID-19 ini. Tuhan menolong. Dan para medis yang telah berjuang, Tuhan berkati. Mereka yang ragu-ragu, mereka yang takut, Tuhan berikan keberanian. Karena sesungguhnya Engkaulah yang memegang hidup kami. Berikan kami juga ketaatan terhadap anjuran-anjuran baik pemerintah maupun penelitian-penelitian berkaitan dengan COVID-19 ini. Tuhan tolong kami taat. Kami sungguh menjadi berkat melalui ketaatan kami, Bapak. Kami mohon untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit COVID-19 dimanapun berada, Tuhan tolong. Berikan mereka pengharapan kepada Tuhan. Dan jika ada anak-anak Tuhan boleh menyaksikan kasih Tuhan yang dahsyat. Dan kami mohon Bapa, keselamatan Tuhan curah atas kami. Dampak dari COVID-19 ini, dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak berbagai macam dampak yang lain yang kami dengar melalui media, semakin hari semakin sangat menyedihkan. Mohon pertolongan Tuhan. Tuhan berkenan menolong, memberkati dunia ini Bapa. Rencana-Mu dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan di dunia ini, dalam kehidupan kami. Hari ini juga kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oleh karena Engkau mengasihi kami, berikan kami kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Bersyukur bersama dengan beberapa kekasih kami yang berulang tahun hari ini. Saudari Heni Tamara Marpaung, anak Mailin Kuesa Simatupang, Bapak Yesi Lain, Saudara Abed Nego Simamora, Saudari Merlin Rosaliani Wadu, Saudari Renti Simanjunta, Saudari Sini Reski Saputri Gule, Saudari Made Kristi Widyasari, Bapak P. Tambunan, Bapak Dekson Silalahi, Saudari Teresa Juanda Huta Soid, anak Kevin Chandra Simbolon, anak Maisa Albert Siagian, atau ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini, Tuhan berkati. Atau ada di antara kami yang merayakan kebaikan Tuhan dalam pernikahan, Tuhan berkati Bapa. Namun jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan berkenan menyembuhkan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga memohon pertolongan Tuhan untuk Ibu Silalahi, Borus Siahaan, Ibu Nurmala yang sedang sakit dalam perawatan dokter. Tuhan berkenan menolong dan Tuhan berkenan menyembuhkan. Tuhan menyatakan kasih-Mu Bapa, sebagaimana Engkau mengasihi kami semua. Tuhan berikan kesembuhan, keluarga diberkati Tuhan. Kami juga mohon penghiburan untuk Ibu Napitupulu Borukultom. Engkau telah berkenan memanggil Ibunda di Porsea. Penghiburan Tuhan sempurna. Demikian kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, diberkati Tuhan. Para majelis, para pelayan diberkati Tuhan.
Inilah seruan doa kami Bapa. Kami naikkan doa ini kepadamu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, mari kita mengaku iman percaya kita. Bersama-sama mari kita meneguhkan iman percaya kita sebagai pengikut Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Segala yang baik Tuhan berikan, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kepada pelayan saya persilakan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada pagi hari ini. Dan saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kita mengangkat pujian kasih-Nya seperti sungai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena semua berkat dan pertolongan Tuhan. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan beribadah lagi, bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa untuk persembahan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tak pernah lekang terus kami alami dalam hidup kami. Tuhan memberkati kami, memberkati kesehatan kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati pelayanan kami, memungkinkan pada pagi hari ini kami boleh memberi yang terbaik. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga, berkati setiap rupiah yang boleh kami berikan pada pagi hari ini, bahkan juga boleh dikelola dengan baik untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih, terpuji termulialah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warta jemaat,
pada pagi hari ini hanya mengingatkan kita kembali bahwa minggu depan kita akan bertemu lagi dalam ibadah bersama seperti pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian. Tak satu pun apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Aniayakah, penderitankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Bapak Ibu Saudara dan Saudari jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.